Kita tidak menengok ke depan. Kita sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu tanah air, satu yang kelima yang mau kita tuju. Tunggal yang kelima. Apa tunggal yang kelima ini? Satu kemakmuran untuk semua. Karena hari ini kita ada disparitas yang tinggi antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa, antara yang terdidik dan tak terdidik. Ini disparitas ini banyak. Bila kita tidak jaga dengan segera membereskan soal ketimpangan, nanti kita akan bisa mengalami yang dirasakan di Balkan. Di Balkan itu kita ingat peristiwa tahun 90-an Yugoslavia terpecah. Kita ingatnya itu konflik antar etnik, itu di ujung. Pemanasannya bukan konflik antar etnik, pemanasannya apa? Ketimpangan ekonomi antar negara itu. Makedonia, Serbia, Herzegovina, Kroasia, Bosnia, itu timpang luar biasa. Dan yang timpang itu lama-lama tidak mau mendengar timpang. Jadi konflik etnik itu di ujung. Apa analoginya? Analoginya begini. Kita punya lahan rumput, kita tidak pernah sirami sehingga dia menjadi rumput yang kering. Ketika kita keringkan, maka cukup satu puntung rokok jatuh, maka seluruh rumput itu akan terbakar. Tapi bila rumput itu subur, rumput itu kita airi terus-menerus, maka ketika jatuh puntung rokok itu tidak sanggup untuk membakar rumputnya. Karena itulah kita bereskan ketimpangan itu, supaya bila ada friksi tidak berubah menjadi konflik, tidak berubah menjadi perpecahan, karena kita jaga. Nah, prinsipnya kemudian keadilan itu juga. Dari situ saya ingin sampaikan, itulah yang dicoba dibawa di Jakarta. Kita ingin agar kegiatan keagamaan memiliki ruang kebebasan. Semua punya kesetaraan kesempatan. Semua merasakan prinsip keadilan. Dan ketika itu diberikan, itu namanya kita membuat rumputnya basah, membuat rumputnya tidak kering, agar bila terjadi apapun, suasananya suasana yang mudah untuk kita cegah apapun eskalasi. Nah, prinsip ini kita kerjakan di Jakarta kemarin. Karena itu kemudian kami melihat ke depan kesetaraan ini terus penting. Kita pegang NKRI harga mati itu jelas, tapi yang tidak kalah penting kita jaga Bhinneka Tunggal Ika ada dengan rasa keadilan bagi semua yang bineka. Begitu ada rasa keadilan maka kita tenang. Dan salah satu hal yang mendasar adalah bagaimana kita bisa beribadah, bagaimana kita bisa menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Saya pernah sampaikan ketika ngobrol dengan warga terkait ini, pada waktu berbicara soal IMB dan lain-lain. Saya bilang kepada warga itu, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai gubernur di Jakarta, satu saat nanti saya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Pada saat saya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, maka pertanyaannya bukan saja berapa sekolah yang kau bangun, berapa rumah sakit yang kau renovasi, berapa ibu-ibu hamil yang diurusi, berapa anak-anak disabilitas yang dibantu, tapi pertanyaannya juga apakah orang-orang beriman di tempatmu bertugas bisa menjalankan keyakinannya dengan baik?
Apakah orang-orang beriman di tempatmu bertugas bisa menjauhi larangannya? Apakah kau bagian dari yang membuat mereka bisa menjalankan keyakinannya, atau kau bagian dari yang membuat mereka tidak bisa menjalankan keyakinan? Dan saya sampaikan, bila saya dimintai pertanggung jawaban, saya ingin bisa menjawab bila saya bagian dari yang memberikan kepada semua mereka untuk bisa menjalankan kewajibannya, keyakinannya, dan menjauhi larangan. Nah, itu yang menjadi dasar mengapa kita ingin adil. Dan kita menemukan kesulitan-kesulitan itu lintas kelompok. Tadi disampaikan soal IMB. Itu kami rasakan baik warga yang tidak berkenan dengan pembangunan gereja maupun warga yang tidak berkenan dengan pembangunan masjid. Ini dua-duanya ada. Dan dua-duanya saya harus bicara. Dua-duanya. Dan suasana ini akhirnya termasuk teman-teman Hindu yang Hindu Tamil yang kami baru sadari bahwa sejak kemerdekaan di Jakarta mereka tidak pernah punya rumah ibadah satu pun, tidak ada. Bersyukur sekarang mereka punya, dan salah satu yang termegah di Papua. Kenapa dipinjami tanahnya? Sehingga ibadah. Jadi semuanya, termasuk teman-teman Hindu Bali, kami terkejut sekali ketika masyarakat Hindu Bali bercerita, Pak Gub, kami ini kalau ada yang meninggal mengalami kesulitan untuk melakukan kremasi, karena rumah-rumah kremasi itu semuanya swasta, dan kalau tidak mampu kami tidak bisa kremasi di sana. Yang diberikan oleh pemerintah lahan untuk pemakaman. Nah, kalau kami tidak dimakamkan, kami dikremasi, jadi tanah itu tak berguna. Nah, kalau gitu tidak usah pakai tanah. Sekarang disiapkan. Sekarang di Cilincing ada rumah kremasi untuk masyarakat Hindu Bali di Jakarta. Halo teman-teman, jangan lupa terus saksikan konten-konten di Eno Glowing, like and subscribe.